Untuk membahas kasus ini lebih dalam, kita akan terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasnah. Selamat siang, Selamat siang, Mbak Hanifah. Selamat siang, Mbak Diandra. Mbak Hanifah, kalau misalnya kita melihat kasus ini begitu kejam begitu, si pelaku membegal kepala korban dan meletakkannya tidak jauh dari lokasi tubuh korban. Apa yang Anda bisa analisa dari hal ini? Ya, baik. Sebetulnya ini bukan kasus baru ya, ini kasus yang berulang. Jadi kalau kita lihat ini adalah pelakunya adalah orang dekat, tapi kita belum bisa menentukan orang dekat itu artinya ada hubungan secara percintaan atau tidak, kita belum tahu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa si pelaku ini sudah mempersiapkan semuanya, terbukti dengan barang-barang yang digunakan atau perlengkapan digunakan untuk membuang korban. Walaupun demikian, kita belum tahu modusnya seperti apa. Apakah memang dia sengaja melakukan untuk melakukan pembunuhan atau tidak sengaja terbunuh atau dengan cara-cara lain sehingga tiba-tiba korban itu sudah sudah hilang nyawanya. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya yang terikat, berarti kan ada upaya untuk melakukan pembunuhan biar si korban ini tidak melakukan perlawanan. Nah, kan ada modus, ada locus, ada tempus, ada actus. Modusnya sudah jelas ya. Berarti ada penyerangan gitu ya, ada penganiayaan karena ada bukti-bukti bahwa di badan korban itu terdapat beberapa luka gitu. Locus berarti lokasinya di mana? Yang kita sama-sama kita ketahui berarti lokasinya adalah di rumah. Tapi menggunakan barang-barang yang dia miliki. Nah, ini yang membuat bingung. Ketika sebuah kasus kejahatan itu terencana, biasanya pelakunya menggunakan atau mencari barang baru. Tapi ini adalah barang-barang yang digunakan, ada barang-barang yang sudah ada di rumahnya. Artinya kita harus mengetahui lagi apakah benar direncanakan atau memang ada emosi sesaat. Seperti itu. Berarti apabila kita lihat dari apa yang dilakukan pelaku, ini bukan merupakan pembunuhan berencana atau bisa jadi juga merupakan pembunuhan berencana begitu ya, Bu? Bisa jadi demikian, karena peralatannya adalah peralatan yang ada di rumah dia gitu ya. Bisa jadi dia sudah merencanakan atau punya skenario-nya sedemikian panjang dengan dia membawa korban itu dengan menggunakan pembungkus, dibawa ke sebuah mobil, terus dia mengaku bahwa itu adalah ikan, di mana orang-orang tidak akan percaya bahwa itu sebuah mayat gitu ya. Jadi ketika dia memutilasi itu ada banyak faktor lagi, karena ketika pembunuhan itu dilakukan dua kali itu artinya dia melakukan pembunuhan lalu kemudian memutilasi, berarti ada dua motivasi di sini. Motivasi ketika membunuh dan motivasi ketika memutilasi. Nah, motivasi ketika memutilasi ini kita yang perlu tahu, apakah hanya untuk menghilangkan jejak atau memang untuk memperkecil bentuk sehingga memudahkan ketika melakukan pembuangan. Baik. Tadi kan berarti kalau kita lihat kasusnya juga pelaku ini memisahkan kepala korban dengan tubuhnya, kasarnya begitu. Apakah ini upaya untuk menghilangkan identitas juga atau identitas korban atau upaya menghilangkan jejak bagi pelaku seperti yang tadi Ibu bilang tadi? Ya, jadi ada dua hal tadi itu, menghilangkan jejak atau membuat lebih praktis karena mungkin kardusnya nggak cukup gitu ya, sehingga melakukan pembuangan di tempat lain. Nah, harapannya kan yang umum ketika seseorang melakukan mutilasi itu adalah menghilangkan jejak, jadi menyulitkan kepolisian. Jadi dia belum mempelajari bahwa identitas itu tidak hanya ketika badan utuh, tetapi bisa dengan menggunakan sidik jari, bisa dengan alat-alat yang lain sehingga mudah diketahui. Ini yang mungkin si pelaku ini mungkin gelap mata atau tidak panjang cara berpikirnya sehingga dengan mudahnya memisahkan saja seperti itu. Baik, analisa Anda terkait pelaku yang merupakan orang dekat itu kan ternyata benar ya, Bu. Lalu apa sekiranya yang menjadi motif perlakuan sadis pelaku terhadap korban ini? Ya, motif pembunuhan itu ada dua. Yang pertama itu instrumental, yang kedua adalah material. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, kemarahan, kebencian, cemburu, dendam, dan lain-lain. Kita nggak tahu nih apakah ada di situ. Terkait dengan hubungan dekat, ketika ada hubungan percintaan, berarti ada kemungkinan di instrumental itu. Tapi kalau motif yang kedua yaitu material, kita pun juga harus polisi pun harus menyelidiki lebih lanjut. Apakah ada barang-barang yang hilang? Apakah ada kedudukan yang ingin ditempati oleh si pelaku ini sehingga ini terjadi? Jadi atau satu lagi, apakah dia sebetulnya membunuh atau melakukan pembunuhan ini untuk mengancam seseorang? Mungkin keluarganya, mungkin orang terdekat, karena dia menginginkan sesuatu dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian apakah pola hubungan antara korban dan pelaku ini bisa mempengaruhi cara pelaku ini merencanakan tindakannya itu, Bu?
Iya, jadi ketika seorang pembunuh mau melakukan pembunuhan, sebetulnya mereka sudah mempunyai hal-hal yang sudah diprediksi. Yang pertama adalah tujuan dia membunuh itu apa? Apa sih hasilnya apa? Sebabnya itu apa? Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya itu artinya kekuatan dia dan kelemahan si korban. Kekuatan dia adalah dia terbiasa bekerja di jagal, jadi dia bisa membunuh karena dia punya senjata. Kelemahan dia apa? Misalnya karena perempuan, karena dia itu pendiam, karena dia tidak punya teman, karena sosial kontrol kurang, atau dia tidak punya support system yang baik, terus bisa diajak ke rumah, ada hubungan percintaan. Nah, ini kan sumber daya yang dimiliki oleh korban sendiri. Yang terakhir adalah uh, kemungkinan atau resiko yang akan diambil ketika dia melakukan pembunuhan. Jadi 4 hal itu. Nah, resiko yang diambil adalah tadi itu, untuk menghilangkan resiko dia membuang dengan cara memisahkan anggota badan. Baik, terima kasih banyak Ibu Hanifah atas penjelasannya dan semoga sehat selalu Ibu.